Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga Jemaat Antebe mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu Paskah 5, 10 Mei 2020. Perkenankan kami membacakan warta jemaat sebagai berikut. 1. Berhubung situasi darurat virus corona COVID-19, ibadah minggu mulai 22 Maret sampai keadaan tersebut dicabut, dilaksanakan secara online di rumah keluarga atau gabungan keluarga dengan tetap memperhatikan jaga jarak fisik maupun sosial. Yang kedua, pengkhotbah ibadah Minggu Paskah 5, 10 Mei 2020 pukul 8, Bapak Pendeta Sari Priyono. Yang ketiga, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 9 Mei 2020 dari keluarga Antebe Ngampel. Yang keempat, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sari Priyono atas pelayanan khotbah hari ini, petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini, dan semua warga Antebe atas persembahan, doa dan dukungan dalam persiapan dan pembuatan tempat parkir yang saat ini sudah siap digunakan untuk parkir dan kegiatan lain. Tuhan memberkati. Yang kelima, himbauan hadapi pandemi COVID-19, ikuti, taati panduan, petunjuk dan perintah dari pemerintah dan WHO. Demikian warta jemaat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang fit dan tetap penuh dengan sukacita. Kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami selalu bersyukur untuk semua yang telah berlimpah pada kami. Terima kasih untuk semua berkat penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak. Dan terima kasih Kau telah sediakan kami kembali untuk kami bersama-sama memuji dan menyatakan nama-Mu dalam ibadah ini. Ya Bapak, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan dan akhir nanti. Kiranya ibadah ini kami serahkan semuanya ke tangan Bapa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengawali ibadah kita dengan memujikan pujian Aku Diberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan bersama-sama dengan berdoa. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Kasih yang ilahi, nikmat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah kelima pagi ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara langit, bumi dengan segala isi. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran besar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan lagu Allah itu baik. Allah itu baik adalah lagu yang diciptakan oleh orang yang bernama Budi. Budi ini dulu ikut anggota band dan karena satu dan lain hal akhirnya dia harus mundur dan dia harus melakukan perawatan di Temanggung karena dia terkena penyakit jantung. Dan karena kondisinya itu pun dia harus berpisah dengan istrinya yang bernama Yani. Istrinya harus tinggal di Solo karena pekerjaannya di Solo. Dan si Budi ini di Temanggung untuk terapi. Semakin lama kondisinya itu semakin memburuk. Dan pesan terakhir si Budi untuk istrinya Yani adalah, walaupun saya nanti akan meninggalkan kamu dan anak kita, saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Dan Ibu akhirnya meninggal. Dia meninggal saat anaknya berusia 4 tahun. Selang 2 tahun, lagu Allah itu baik, booming, dan benar yang dikatakan si Budi, karena boomingnya lagu itu memberkati keluarganya, memberkati keluarga Budi yang ditinggalkan. Baik itu berkat rohani, tapi yang pasti berkat dari Tuhan lainnya adalah lagu itu memberkati banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita katakan Allah itu. Sungguh baik bagiku.
Perintah untuk hidup dalam kasih terambil dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, sudahkah kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan benar? Kalau kita jujur, pasti belum. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Allah, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Hanya oleh kasih-Mu kami beroleh rahmat, penebusan dan hidup. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan, atas ketidakmampuan kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk pujian penyesalan dosa, mari kita pujikan dengan apa akan kita.
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani kehidupan baru seturut firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk pujian tanggapan, mari kita pujikan, bagaikan pujian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13. Diucapkan bersama. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Untuk jalannya persembahan ini, marilah kita nyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Bapak Ibu, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Saya hantar. Terima kasih Bapa yang sungguh baik kepada kami. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan mau sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan kerajaan di bumi ini, khususnya di Jemaat Antep. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Sari Priyono dalam mewartakan berita sukacita firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom, saudara-saudara. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita sejenak kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar untuk selalu percaya dan bersyukur bahwa di setiap masa dan dalam setiap keadaan, Engkau memberkati kami, dan sebagai Bapa, Engkau amat sangat baik. Maka meskipun di tengah-tengah wabah, kami membuka hati bagi sabda. Bapa, berkenanlah bersabda dan kami siap untuk mendengarkan dalam Kristus kami. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bacaan leksionari yang hendak kita renungkan dalam khotbah ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah wabah ini, di tengah situasi di mana banyak orang mengalami kekhawatiran, bahkan di mana banyak orang juga tega dengan sesamanya, melakukan perampokan, penjambretan, maling, dan seterusnya. Sehingga banyak tempat yang gang-gangnya ditutup, ronda semakin giat. Di tengah situasi-situasi di mana orang khawatir bahkan mementingkan diri, ada peristiwa menarik. Tanggal 21 April, beberapa minggu yang lalu, di Sragen, jam 3 pagi ada orang yang rajin. Rajin apa? Betul, rajin membakar padi milik orang.
gabah itu ia angkut dan ia tertangkap. Bukan itu yang menarik, saudara. Ya memang ia orang yang mencari rosok, yang bisa jadi setiap bulan, setiap hari biasanya bisa dapat 100.000 ke atas. Tapi karena wabah ini untuk mencari uang 10.000 sampai 20.000 mengalami kesulitan. Padahal ia punya orang tua, istri, dan anak-anak yang harus dibiayai. Sehingga kita juga bisa memahami kalau itu terjadi. Yang menarik di situ adalah ketika ia ditangkap oleh polisi. Dan banyak orang menyaksikan apa yang menjadi keputusan. Keputusan menarik adalah bukan menghukum pencuri itu, tapi justru bagi keluarga pencuri itu tidak hanya dibebaskan, ia juga diberi susu dan kebutuhan sehari-hari sebulan penuh. Bagi saya itu kejadian yang luar biasa. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan layak dibalas dengan kebaikan. Nah, itulah yang unik dan menarik di tengah-tengah situasi banyak orang khawatir bahkan menghalalkan kejahatan. Keputusan di mana membalas kejahatan dengan kebaikan bagi saya itu kabar baik, itu Injil bagi kita di tengah-tengah situasi yang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada kesamaan roh atau nilai yang hendak saya katakan di dalam khotbah ini. Ketika banyak orang mendengar bagaimana pelayanan Stefanus, salah satu orang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani di jemaat mula-mula. Ia menyaksikan betapa Yesus yang mati tetapi bangkit dengan semangat tinggi Stefanus tidak hanya melayani tetapi juga menyaksikan siapa Allah. Siapa yang patut disembah, yaitu Allah yang menjadi manusia dan yang mati tetapi bangkit. Dan itulah pusat pemerintahan, sentrum dari kesaksian Stefanus. Ia saksikan Yesus dengan baik kepada semua orang meskipun konsekuensinya adalah ia membuat marah banyak orang yang tidak suka kepada kelompok atau murid yang kemudian nanti akan disebut dengan sebutan ejekan Kristen. Di Antioquia, mulai orang-orang menyebut pengikut Kristus itu Kristen. Ejekan tetapi melekat dan sampai sekarang. Dan Stefanus memberitakan dengan gencar, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Karena apa? Karena ia memang merindukan supaya semua orang mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mendapatkan anugerah keselamatan. Konsekuensinya, ia dikejar-kejar, ia dimusuhi oleh kekuatan yang lebih besar. Yaitu agama Yahudi dengan sistemnya dan bekerja sama dengan Bagi Romawi. Hasilnya adalah Stefanus kemudian dipegang oleh orang-orang banyak, dipojokkan di sebuah tempat, dan ia raja dilempari batu. Peristiwa yang menarik yang lain adalah bukan soal kejahatan atas nama agama. Bukan hanya soal kekerasan atas nama Tuhan. Yang menarik di situ, ayat 56. Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tidak membuat orang-orang kemudian sadar perlakuan kasar dan penuh kekerasan itu. Mereka justru semakin berteriak-teriak sambil menutup telinga dan menyerbu. Mereka menyeret, mereka merajam, dan yang jauh lebih menarik adalah tidak sekedar penyerahan diri Stefanus dengan ungkapan, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Lebih dari itu,
Ia berdoa dengan doa yang didasari kasih Kristus. Ayat 60. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa yang didasari dengan kasih Kristus yang mengampuni orang yang berbuat. Itu artinya kejahatan oleh Stefanus dibalas dengan doa dan kebaikan. Kejahatan tidak layak dibalas dengan kejahatan yang lebih keras lagi, dengan penuh kuasa dan kekerasan. Tidak. Stefanus sebagai murid Kristus, ia berlaku seperti Kristus. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tapi sebelum sampai situ, mari kita perhatikan kalau berkali-kali dalam bacaan kita dinyatakan bahwa Yesus atau disebut anak manusia, kadang diungkapkan dengan duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah. Kita tidak perlu merasa risih atau aneh. Jangan kemudian membuat sebuah kesimpulan kalau Yesus duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan Allah. Anda kemudian membuat kesimpulan, oh berarti Yesus bukan Allah. Kenapa, saudara? Karena Alkitab adalah tulisan manusia, menggunakan bahasa manusia, dan karena itu bahasa manusia, maka tidak pernah terlepas dari apa yang disebut penggunaan gaya bahasa. Kira-kira gaya bahasa apa? Kalau misalnya duduk di sebelah kanan Allah, apakah Allah butuh tempat duduk? Apakah Allah juga butuh ruang untuk berdiri, hingga Yesus juga berdiri sebelah kanannya? Kalau physical distancing ya berarti jaraknya harus 1 meter sebelah kanannya. Apakah seperti itu? Enggak. Ini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa metafor. Jadi ketika kita membaca Alkitab dan muncul kalimat yang aneh, jangan lupa bahwa pasti ada pengaruh penggunaan gaya bahasa. Misalnya ada ayat yang lain. Kalau karena matamu kamu berbuat dosa, cungkilah. Itu kaitannya dengan soal perzinahan. Kalau ini ditangkap secara hurufiah, maka saya yakin semua laki-laki Kristen, apa yang dialami? Betul. Buta. Nah, pendeta yang sedang khotbah ini juga pasti buta. Karena apa? Saya tidak mungkin bebas dari berbuat dosa melalui mata. Kalau ayat ini diterima secara hurufiah, maka saya harus mencungkil dan itu pasti tidak saya lakukan. Itu adalah penggunaan gaya bahasa. Tadi hiperbol, sekarang ini adalah disebut metafora, kiasan. Sama kalau kita mendengar ungkapan Sidul adalah tangan kanan kami di. Bukan berarti tangan kanannya kami di itu namanya Sidul, tidak. Tetapi ada orang yang namanya Sidul menjadi orang kepercayaan. Itu adalah sebuah metafor. Jadi kalau Yesus duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan, itu sebuah metafor bahwa Yesus adalah sang pemenang. Pertanyaan lebih lanjut, menang dari apa? Sebutan itu muncul ketika Yesus sudah bangkit. Jadi kalau Yesus diungkapkan duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah, itu artinya, maknanya adalah, tafsirannya adalah, Yesus sang pemenang, yaitu memenangkan kematian. Ia tidak kalah oleh kematian. Ia menang. Semua tokoh sejarah begitu mati selesai. Yesus tidak. Kematian tidak mengakhiri karya Yesus. Kematian hanyalah salah satu karya untuk kemudian bangkit, membuktikan bahwa Yesus menang atas kematian dan berkuasa juga. Memberi apa? Kehidupan kekal saudara-saudara. Dan itulah kekuatan iman Stefanus. Ia yakin bahwa Yesus yang diungkapkan sebagai pemenang dengan cara berdiri di sebelah kanan Allah tadi,
Ia yakin Yesus yang berada di surga juga akan pada saat itu mengangkat dia, meskipun hari itu ia mati mengenaskan, tapi hari itu juga ia merasakan apa? Kebahagiaan kekal surga bersama Yesus. Maka karena ia sadar bahwa ia diselamatkan, dan karena hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus, maka ia membalas perlakuan jahat. Ia membalas perlakuan kasar, penuh kekerasan atas nama agama, atas nama Tuhan. Dengan apa? Dengan doa berlandaskan kasih. Dan inilah yang perlu kita saksikan. Jadi kalau tema khotbah kita ini beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan, itu juga yang dilakukan oleh Stefan. Ia punya iman, ia memiliki keyakinan kuat bahwa ia mati, tetapi ia justru hidup. Oleh karena ia diberi kehidupan kekal oleh Yesus yang pemenang itu. Dan ia menyaksikan kepada banyak orang bagaimana uniknya dan hebatnya ajaran kekristenan yang membalas kejahatan dengan kejahatan lebih keras? Tidak. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah berkat dari iman dan menyaksikan kasih Kristus. Berkarya dalam dunia berdasarkan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menghayati tema ini. Beriman adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kalau kita seringkali mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah orang yang melukai hati Anda. Tapi berapa banyak orang juga mengkritik. Gandhi pun pernah mengkritik orang-orang Kristen, orang-orang Inggris. Anda punya guru moral yang baik. Anda punya Tuhan dengan pengajaran moral yang sangat baik, tapi Anda tidak baik. Hingga ia tidak percaya pada kekristenan, pada orang Kristen, meskipun ia menerima nilai-nilai kekristenan. Bisa jadi kita juga begitu. Kita seringkali berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah orang yang menganiayamu atau melukai hatimu. Itu dilakukan Stefanus. Tapi kalau kita jujur, apakah kita juga melakukannya? Atau baliknya, ya kita ngomong, saya mengampuni orang yang bersalah. Dengan gampang kita ngomong, sing wis, yo, the past is past. Begitu gampangnya kita ngomong, tapi dalam realita, bukankah kita seringkali komen-komen dalam hati kita atau dengan teman-teman ngerumpi, kalau ada orang lain yang melukai hati kita dan ia sakit, misalnya kena virus corona misalnya, apa yang ada dalam hati kita? Satu, syukur, betul nggak? Yang kedua, rasa noe. Yang ketiga, kualat karo aku, dan seterusnya. Jarang sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika ada orang yang melukai hatinya, ia betul-betul dengan tulus, dengan kasih Kristus memberkati, mendoakan orang itu. Jadi jangan hanya kagum pada Yesus dengan ajarannya dan tindakannya yang mengampuni. Jangan hanya kagum pada Stefanus yang mendoakan selamat orang-orang yang melukai dia. Tapi mari kita betul-betul dengan iman teguh dalam Yesus menyaksikan kebaikan Tuhan dengan cara berkatilah musuh. Doakanlah selamat bagi orang yang melukai hati. Sing wis, yo, bukan sekedar slogan, tapi
panggilan untuk kita berlakukan dalam hidup sehari-hari. Di tengah-tengah wabah ini, di mana menggoda orang untuk berbuat tega, bahkan berbuat jahat terhadap orang lain, melakukan penjambretan, perampokan, atau ekspresi-ekspresi mementingkan diri sendiri. Di tengah-tengah situasi itu, Stefanus sebagai murid Kristus mengajar kita, mengingatkan kita. Mari jemaat, GKJ Menara Kasih Salatiga Kepantan Antep. Kalau kita melihat ada yang kekurangan, bukalah hati, tolonglah mereka. Kalau ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, meskipun itu adalah orang yang pernah melukai hati kita, jangan bilang syukur rasanya. Doakan, tolonglah. Mungkin kita mengalami kesulitan untuk mengampun, membersihkan hati kita dari kebencian. Tapi mulai hari ini, mulai malam hari ini, berlututlah di depan Tuhan. Dalam doa sebutlah nama orang itu, berkatilah orang itu. Anda tidak sekedar kagum pada Stefan, tapi Anda dan saya betul-betul belajar menjadi murid Kristus. Beriman pada Yesus yang penuh kasih, menyaksikan kasih Kristus, dan berkarya dalam dunia dengan dilandasi kasih Kristus. Masih bilang syukur? Masih bilang rasa? No? Enggak. Yang harus dilakukan orang Kristen untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Berkatilah semua. Jangan mengutuk. Tuhan memberkati. Tempat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam bab ini. Mari kita sama-sama. Terima kasih, Bapak. Kami mengenal Engkau Allah yang bukan Allah konseptual teologi, yang bicara tentang kasih dan nilai-nilai moral yang tinggi. Tidak. Engkau lebih dari itu. Engkau mau menjadi manusia. Dan kasih-Mu real, nyata. Pengorbananmu bukan sekedar sabda. Pengorbananmu adalah nyata dalam diri Tuhan Yesus. Pengorbananmu dan kasih-Mu nyata ketika Engkau mati, tetapi juga bangkit dari kematian sebagai Sang Pemenang. Duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan Allah. Ungkapan yang diekspresikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, oleh karena melalui Stefanus dan melalui Engkau Allah yang menjadi manusia, Engkau mengajarkan, memberkati musuh, menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak atas anugerah keselamatan dan terima kasih untuk sabda. Biarlah sabdamu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Hingga kami memberkati semua orang, termasuk orang yang melukai hati kami. Ampuni segala kelemahan kami, kalau sampai hari ini kami masih menyimpan kesalahan atau dendam terhadap orang lain. Bapak, di tengah-tengah situasi kehidupan kami, situasi Bapak, kami mau belajar percaya dan bersyukur kepada. Kami yakin Tuhan memberkati bumi tercinta kami. Tuhan memberkati negara-negara termasuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati kota kami Salatiga, demikian juga keluarga kami dan kami. Maka Bapak, kami mohon berkat-Mu, berkatilah pemerintah untuk menegakkan kebenaran, untuk menjaga stabilitas nasional, menjaga keamanan, dan membuat rakyat merasakan damai sejahtera, bukan hanya kebutuhan mereka, tetapi juga kesehatan. Bapak, kiranya Engkau memberkati tim medis yang bekerja keras di rumah sakit, di puskesmas, dan tempat-tempat lain. Tuhan berkatilah mereka dengan ketahanan tubuh yang baik.
vitamin yang menguatkan mereka, hati yang bersukacita melakukan tugas-tugasnya. Karena kami sadar, kami percaya, hati yang gembira adalah obat yang mantul. Sehingga mereka pun tetap sehat, kuat, dan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak. Tidak lupa kami mohonkan berkat juga untuk hamba-hamba Tuhan yang memohon kesembuhan. Bapak Paimin, Ibu Mariati, Ibu Juartis, Ibu Ria, Mbah Sukyep, Ibu Narni Indra, Ibu Agina, Bapak Parmita, Ibu Mita, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Bapak, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih, rahmat, dan keajaiban penyembuhan menjamah mereka, menguatkan mereka, membuat mereka bersukacita dan sehat kembali. Kami juga serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan menolong bangsa negara kami segera keluar dari krisis ini. Sehingga negara kami sehat, negara kami pulih, dan kehidupan rakyat pun pulih kembali. Bapak, kami juga menyerahkan pergumulan di GKJ Menara Kasih Salatiga Kepantan Antepin, di mana kami memiliki rancangan untuk mendewasakan diri dan bergabung di kelas Salatiga bagian utara. Tahun depan, kami rindu di dewasa. Berkatilah supaya proses-proses berjalan, dialog-dialog berjalan dengan baik, dan kami pun boleh dewasa, bekerja sama bersama-sama dengan jemaat yang lain dalam pelayanan, dalam menyaksikan kasih. Kami juga serahkan keluarga kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam mencukupi kebutuhan, masa depan, calon pasangan, dan seluruh aspek hidup kami persembahkan dan kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang bertanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara dan saya diberkati Tuhan, maka berkatilah orang lain dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat peribadatan ini dengan menyanyikan pujian Dedungo lan Makaryo atau dalam Kidung Jemaat 346A, berdoa dan berkat.